Kevin Dix resmi menjadi warga negara Indonesia. Wow, ini sah sudah ya Kevin Dix, penantian kita sekian lama tentang kepindahan Kevin Dix ini dari warga negara Belanda menuju Indonesia. Dan kita tahu ini merupakan berita yang sangat kita tunggu-tunggu. Kita udah tahu juga sebelum-sebelumnya Kevin Dix akan segera mengambil sumpah di Copenhagen, Denmark, dan akhirnya hari ini resmi sudah guys. Kevin Dix tidak sendiri, ia bersama dengan Estella dengan Noah yang juga mengambil sumpah hari ini Jumat 8 November. Nah, ini jadi berita baik untuk timnas Indonesia yang akan melakoni 2 laga krusial menghadapi timnas Jepang dan menghadapi Arab Saudi. Dengan hasil sumpah ini, maka bisa dipastikan Kevin Dix akan bisa menghadapi Arab Saudi guys. Nah, untuk menghadapi Jepang ini aku juga belum tahu pastinya apakah bisa atau tidak, karena kalau nggak salah katanya itu seminggu sebelum pertandingan harus sudah didaftarkan. Seharusnya kalau misalnya kita berkaca daripada tanggal sekarang tanggal 8 November dan pertandingannya tanggal 15, maka itu masih sempat jika saja setelah setelah sumpah ini langsung didaftarkan, mungkin menghadapi Jepang kita pasti bisa menurunkan Kevin Dix. Tetapi jika ada lagi prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan sehingga menuntut penyelesaiannya sekitar sehari atau 2 hari, maka bisa dipastikan Kevin Dix tidak akan bisa bermain dengan timnas menghadapi Jepang guys. Tetapi setidaknya dengan hasil ini Indonesia sudah memastikan akan bermain bersama dengan Kevin Dix ketika menghadapi Arab Saudi. Apakah ini suatu keuntungan? Pasti ini merupakan suatu keuntungan bagi timnas Indonesia. Apalagi di lini belakang kita kehilangan Miss Hilgers yang mana kabarnya dia mengalami cedera bersama dengan FC20. Memang kita tidak tahu apakah dia itu Miss Hilgers ini bisa diturunkan atau tidak. Kita tahu juga di pertandingan terakhir bersama dengan FC20 dia tidak bermain karena cedera hamstring. Nah, ini jadi polemik juga. Kalaupun memang Miss Hilgers nanti tidak fit menghadapi Jepang, maka kita sudah ada hadirnya Kevin Dix. Begitu juga nanti ketika menghadapi Arab Saudi, jika memang Miss Hilgers juga tidak bisa diturunkan, maka kehadiran sosok daripada Kevin Dix ini betul-betul berharga di lini pertahanan timnas Indonesia. Pemain yang berumur 28 tahun ini kita tahu memiliki posisi sebagai back tengah, tetapi dia juga rajin untuk menjadi wingback ya, baik itu back kanan maupun back kiri. Jadi ini pemain yang sangat fleksibel, di mana ditempatkan ia bisa, dan dia juga salah satu pemain bertahan yang mana gacor guys. Dia rajin membantu serangan dan rajin juga mencetak gol. Bahkan yang unik ya, ketika melawan Real Betis pada beberapa pertandingan yang lalu ya, FC Copenhagen, itu FC Copenhagen mendapatkan penalti dan yang mengeksekusinya itu malah Kevin Dix yang dipercaya guys, bukan pemain striker mereka, bukan gelandang serang mereka, malah yang dipercaya adalah Kevin Dix. Ditambah lagi juga bukti bahwasanya Kevin Dix itu dia rajin bantu serangan. Hasil penalti daripada Copenhagen itu adalah berkat pergerakan Kevin Dix yang melakukan overlapping guys. Ini mengindikasikan bahwasanya Kevin Dix tidak hanya jago dalam membantu pertahanan, tapi ia juga lihai untuk membantu serangan. Dan terbukti assist dan gol sering sekali dia lakukan, sehingga membantu tim kesayangannya yaitu FC Copenhagen untuk berada di puncak klasemen Liga Denmark guys. Bisa kita bilang Copenhagen merupakan salah satu tim tersukses di Denmark yang bahkan sempat mengalahkan Manchester United di pertandingan Liga Champions musim lalu. Baik itu kita bilang ya, meskipun Kevin Dix saat itu tidak mencetak gol nggak ya saat itu Kevin Dix ya, lupa juga gue, tapi setidaknya peran Kevin Dix ketika menghadapi MU saat itu betul-betul menjanjikan. Nah, ini jadi tambahan nih amunisi yang cukup baik untuk asuhan Coach Sintayong ya. Kita tahu Jepang punya pemain-pemain yang luar biasa, si Kubo ya, baru juga
siapa namanya itu, pemain mantan Liverpool Minamino juga, itu kan pemain-pemain gacor yang sudah malang melintang bermain di Liga Eropa. Belum lagi pemain Brighton, siapa namanya, aduh lupa pula aku, yang ahli gocek, yang skripsinya tentang gocekan, lupa pula aku namanya. Komen ya guys, siapa, lupa pula aku namanya. Nah, ini kan kita pasti akan kewalahan jika hanya mengandalkan pemain yang ada. Tetapi dengan hadirnya Kevin Dix dengan segitu banyaknya pengalaman, maka bisa kita bilang ini menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia. Kalaupun memang timnas tidak bisa meraih hasil 3 poin atau tidak bisa menang, at least kita bisa mencuri 1 poin juga sudah hebat ya ketika menghadapi Jepang di Gelora Bung Karno. Dan itu tidak ada kata tidak mungkin guys. Australia saja bisa kita tahan imbang meskipun kita digempur habis-habisan. Tetapi ingat ya, kita mesti juga sadar kalaupun nanti kita kalah, kita harus sadar yang kita lawan ini adalah Jepang. Jadi jangan pernah dengan gara-gara datangnya Kevin Dix ini kita udah langsung menang. Enggak, setidaknya dengan hadirnya Kevin Dix kita tidak terlalu keteteran di lini pertahanan. Kalaupun memang kalah ya udah kalah. Ingat, ini kita lawan kita adalah Jepang guys. Tapi kalau misalnya hasil seri itu juga luar biasa gitu, apalagi bisa menang, wah bisa gempar nih seluruh dunia kan gitu. Tetap aku yang mesti ingatkan, kita melawan Jepang, jadi jangan pernah terlalu ekspektasi tinggi besar kita bisa mengalahkan, membantai Jepang. Nggak usah membantai, menang aja 1-0, jangan terlalu ekspektasi tinggi, takutnya ketika nanti kalah kalian malah menghardik daripada Kevin Dix ataupun pemain-pemain lain. Ingat, ini Kevin Dix juga manusia biasa, jadi apapun masih bisa terjadi. Bisa juga nanti dia buat blunder. Jadi jangan terlalu mendewa-dewakan, jangan terlalu bisa bilang ya, ekspektasi tinggi banget kepada Kevin Dix, takutnya nanti malah jadi bumerang untuk kita, seperti itu guys. Yang penting kita support aja seluruh pemain timnas Indonesia untuk ajang kualifikasi Piala Dunia round 3 ini. Aku yakin pasti ada suatu keajaiban terjadi menghadapi Jepang ini guys. Tak kenapa aku yakin guys, dengan hadirnya back bertinggi 1,8 ini betul-betul menjadikan pertahanan timnas Indonesia sebagai pertahanan yang termahal sejauh ini guys. Kalau dilansir dari transfer market, di sini juga kewarganegaraannya sudah berganti guys. Sebelumnya itu kan masih Belanda. Ini kita lihat di transfer market, memang tempat kelahiran Apeldoorn, tapi kewarganegaraannya padahal di beberapa hari yang lalu kewarganegaraannya masih Belanda, tetapi hari ini baru selesai sumpah langsung diupdate sama transfer market dengan warganegara Indonesia guys. Wow, luar biasa. Kevin Dix ini, untuk for your information, dia itu sudah pernah memperkuat timnas Belanda tapi untuk kelompok umur 21 guys. Jadi under 21 dia udah pernah bela, itu main sebanyak 7 kali dan belum pernah mencetak gol guys. U20 juga dia pernah main 5 kali, U19 juga main 4 kali. Tetapi di senior dia belum pernah main, sehingga besar kemungkinan itulah jadi faktor besar faktor besarnya bahwasanya kenapa Kevin Dix bisa pindah ke Indonesia, karena dia juga tidak dilirik lagi oleh Ronald Koeman di timnas Belanda. Maka Kevin Dix mencoba realistis, emaknya orang Indonesia, dan dia pun akhirnya memilih Indonesia sebagai pelabuhan negaranya untuk membela negara emaknya ya, Bakar Besi. Oke, gimana pendapat kalian guys tentang resminya sudah Kevin Dix selaku pemain timnas Indonesia? Komen di kolom komentar, apakah gacor nanti main melawan Jepang dan Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.